Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 262. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan dan diungkapkan cukup banyak hal gila dan mengejutkan. Salah satunya fakta bahwa orang yang ada di tubuh Gojo saat ini ternyata adalah Yuta Okotsu, di mana Yuta mengcopy teknik milik Kenjaku dengan membuat Rika memakan otak Kenjaku ketika Yuta mengalahkannya dahulu. Lalu berangkat dari sana, muncul juga masalah-masalah dan pertanyaan baru seperti apa yang akan terjadi setelah batas waktu teknik kutukan kopi milik Yuta habis. Yang kemungkinannya ada dua, antara Yuta akan mati atau Yuta akan terus hidup dalam tubuh Gojo. Dan ya, chapter ini pun ditutup dengan Sukuna yang kembali mengadu domain miliknya dengan Unlimited Void. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Pertarungan Shinjuku Part 34. Panel pertama sendiri dibuka dengan ilustrasi Gojo dan Sukuna yang baru, lengkap dengan sebuah narasi yang mengatakan kalau saat ini sang Raja Kutukan dan sang anak ajaib dari era modern akan bertempur dalam wujud lain mereka. Sukuna dengan mode era Heiyanya, sementara Yuta dengan tubuh Gojo Satorunya. Oke, berikutnya melanjutkan dari chapter sebelumnya. Setelah keduanya mengeluarkan domain mereka secara bersamaan, ternyata Yuta juga mampu membuat barrier domain miliknya menjadi kecil seperti Gojo. Yang alhasil saat ini mau tidak mau Sukuna juga harus memperkecil jangkauan area domain miliknya dalam rangka untuk menghancurkan barrier domain Yuta. Sehingga pada momen ini Yuji dan Aoi Todo pun berhasil selamat dari domain Sukuna. Nah, lalu berikutnya kita pun juga dijelaskan kalau solusi yang Gojo temukan untuk menghadapi domain tanpa barrier Sukuna adalah dengan membuat barrier domain miliknya menjadi kecil, sehingga domain tersebut dapat mampu bertahan dari gempuran tebasan domain Sukuna selama kurang lebih 3 menit. Lalu sekarang, apakah Yuta memang sehebat itu hingga bisa tiba-tiba menggunakan domain mini barrier seperti Gojo? Atau Yuta memang bisa melakukannya karena muscle memory tubuh Gojo? Jawabannya bukan hanya itu saja. Selain faktor-faktor tadi juga tentunya mempengaruhi, tapi di sini dijelaskan kalau Yuta ternyata sempat bertukar jiwa dengan Gojo Satoru. Dan dari latihan pertukaran jiwa tersebut, Yuta berhasil meningkatkan penguasaan teknik barrier miliknya. Sehingga saat ini tidak aneh kalau Yuta juga bisa menggunakan domain dengan barrier kecil seperti Gojo. Apalagi saat ini Yuta juga menggunakan tubuh Gojo sendiri. Nah, tapi menariknya seperti yang kalian tahu sebelumnya, Ui bilang kalau dirinya hanya bisa menukar jiwa sebanyak 2 kali dalam 1 bulan. Dan 2 kali kesempatan tersebut sudah digunakan untuk Yuji. Yang pertama Yuji bertukar dengan Kusakabe, dan yang kedua Yuji bertukar dengan Yuta. Jadi artinya apa? Alasan kenapa Yuta bisa bertukar dengan Gojo kemungkinannya karena Yuta mengcopy teknik kutukan milik Ui dan melakukan pertukaran dengan Gojo. Lalu selanjutnya kembali pada pertarungan. Di sini Yuta pun bergumam. Dengan fakta saat ini Sukuna sudah kelelahan, Yuta cukup pede kalau dirinya bisa mengalahkan Sukuna dalam domainnya. Sementara itu, di sisi lain, seperti yang kalian tahu, saat ini Sukuna hanya bisa mengaktifkan domainnya selama 99 detik saja. Akan tetapi, berhubung di sini Sukuna juga mengurangi jangkauan serangan domainnya hingga seukuran domain Yuta, dan Sukuna juga membuat efek pasti kena miliknya hanya menyerang bagian luar barrier domain Yuta saja, hal tersebut membuat batasan aktivasi domain selama 99 detik Sukuna menjadi hilang. Sehingga saat ini pertaruhannya kembali pada 3 menit sebelum domain Sukuna berhasil merusak barrier domain milik Yuta. Pada momen ini Yuta pun kembali bergumam kalau dalam 3 menit dirinya akan menghajar Sukuna hingga membuat Sukuna tidak mampu mempertahankan domainnya lagi. Sementara Sukuna juga bergumam dan berencana untuk menghancurkan Unlimited Void sebelum 3 menit. Lalu setelah Unlimited Void berhasil dihancurkan, Sukuna akan kembali memperluas jangkauan domainnya dan menghabisi semua yang ada di sana. Lalu tak lama, pertarungan dalam domain terkuat pun kembali pecah. Di sini Yuta berniat menarik Sukuna menggunakan Blue, namun Sukuna justru lebih dulu mendekat dan sukses menghajar Yuta.
Yuta pun cukup terkejut karena Sukuna bisa memukulnya dan menembus Infinity milik Gojo. Hingga tak lama kemudian, Yuta pun menyadari kalau Sukuna mampu menggunakan Domain Amplification bersamaan dengan Domain Expansion. Di sisi lain, Sukuna sendiri hanya tersenyum karena menyadari kalau orang-orang yang ada di luar domain tidak bisa melihat pertarungannya melawan Gojo sebelumnya, sehingga mereka semua, termasuk Yuta Okkotsu, tidak mengetahui kalau Sukuna mampu menggunakan Domain Expansion sekaligus dengan Domain Amplification. Karena sekedar informasi, pada chapter 227, kita sudah diperlihatkan dan dijelaskan kalau Sukuna memang bisa menggunakan Domain Amplification dan Domain Expansion di saat yang bersamaan ketika melawan Gojo Satoru. Bahkan Gojo pun juga kaget kalau Sukuna bisa melakukan hal tersebut. Dan ya, berikutnya chapter pun ditutup dengan menyorot pada Rika yang sedang menangis sembari memeluk tubuh Yuta yang sudah tidak bernyawa. Lalu menariknya, catatan editor juga mengatakan kalau saat ini Rika sudah termanifestasi sepenuhnya. Akan tetapi, sialnya kita tidak dijelaskan apa maksud dari kata tapi tersebut. Apakah Rika akan ikut menghilang setelah 5 menit bersamaan dengan teknik kutukan kopi milik Yuta, atau mungkin Yuta lah yang malah akan mati? Ya, untuk lebih jelasnya kita harus menunggu di chapter yang akan datang. Lalu berikutnya, seperti yang kalian tahu, arc pertarungan Shinjuku ini akan segera berakhir. Jujur, Mimin pun tidak bisa menebak apa yang akan terjadi ke depannya. Apakah Sukuna akhirnya akan mati dan cerita selesai sampai di sana? Atau cerita akan terus lanjut pada penyatuan Tengen dengan penduduk Jepang? Akan tetapi, jika melihat dari tweet GG sebelumnya, di sana GG Akutami menulis kalau dirinya berniat menyelesaikan Jujutsu Kaisen di tahun 2024 ini. Jadi ada kemungkinan kalau setelah arc Shinjuku ini, manga Jujutsu Kaisen akan tamat. Yang artinya kita tidak akan diperlihatkan tentang penyatuan Tengen dan ritual The Cooling Game. Pertama, sebenarnya jika penyatuan Tengen tidak akan terjadi, hal ini masuk akal, karena sejak awal pun syarat untuk dilakukannya ritual penyatuan dengan Tengen adalah semua player The Cooling Game harus mati. Sementara saat ini masih cukup banyak player yang masih hidup, khususnya para player menyusahkan seperti Yuta, Hakari, Todo, hingga Yuji Itadori. Yang mana tentu saja, melihat kondisi Sukuna saat ini yang sudah capek mampus, rasanya membunuh semua player yang tersisa akan sangat sulit. Akan tetapi di saat yang sama menurut Mimin sangat disayangkan juga jika GG tidak melanjutkan alur cerita hingga penyatuan dengan Tengen. Karena selain plot menjadi sia-sia karena tidak digunakan, plot penyatuan Tengen juga seharusnya bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi kesempatan bagus untuk sekedar memberikan fanservice pada para pembaca. Contohnya seperti memperlihatkan kemampuan Yuji yang sudah setara Sukuna, atau mungkin tag team antara Yuta dengan tubuh Gojo dan Yuji dengan kemampuan Sukuna, sekedar untuk memperlihatkan dua sosok terkuat Jujutsu Kaisen di era saat ini. Ya, itu hanya opini Mimin pribadi. Lalu berikutnya, Mimin juga ingin sedikit membahas tentang teknik perpindahan tubuh milik Kenjaku. Seperti yang kalian lihat saat ini, Domain Expansion yang Yuta gunakan adalah Unlimited Void milik Gojo. Artinya, Domain Expansion yang sempat Kenjaku gunakan dahulu juga merupakan Domain Expansion dari teknik kutukan manipulasi roh terkutuk milik Suguru Geto. Oke, terakhir seperti yang kalian sadari, chapter JJK pada chapter 262 ini sangat singkat sekali. Hanya terdapat 7 panel saja. Hal tersebut dikarenakan kondisi GG Akutami yang sedang tidak baik. Maka dari itu, Jujutsu Kaisen juga akan libur cukup panjang selama 3 minggu ke depan. Ya, kudos untuk GG Akutami, semoga lekas sembuh. Mungkin kurang lebih itulah penjelasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen, beda kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.